Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berkumpul kembali dalam kajian Ihya Ulumuddin yang insyaallah malam ini kita sudah sampai pada tema Fadilatul Ta'allum, fadilah menuntut ilmu. Karena waktu kita tidak panjang sampai 19.32 Isya, jadi 19.25 paling telat kita sudah berakhir. Jadi nanti kalau saya lupa mohon diingatkan, karena kadang-kadang kalau kita mengajar ini fokus terhadap waktu lupa. Jadi mohon kalau nanti sudah 19.25 saya langsung diingatkan supaya nanti jamaah juga kalau mau ngambil wudhu untuk sholat Isya masih ada waktu. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Fadilatut ta'allum. Fadilah atau keistimewaan ataupun kelebihan menuntut ilmu. Ammal ayatu faqawluhu ta'ala. Adapun ayat-ayat Al-Qur'annya, faqawluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah At-Taubah ayat 122, falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Ayat ini lengkapnya bunyinya, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Tidaklah layak bagi orang-orang mukmin seluruhnya itu pergi ke medan perang. Jadi dia merupakan pembatasan oleh Allah. Jika terjadi perang sekalipun tidak semuanya disuruh berangkat ke medan perang. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Sekiranya atau sebaiknya ada di kalangan mereka sekelompok orang yang kemudian mendalami ilmu agama, liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Setelah mereka menuntut ilmu, mereka kembali kepada kaum mereka untuk memberi peringatan kepada mereka, la'allahum yahdharun, semoga saja mereka kemudian dapat menjaga diri. Ayat ini ada dua tema utama yang disebutkan oleh Allah. Pertama, keistimewaan memperdalam ilmu agama. Yang kedua, menjadikan ilmu agama itu sebagai referensi untuk mengajarkan hamba-hamba Allah yang lainnya. Jadi ada dua kelebihan dari ayat ini yang disebutkan oleh Allah. Kelebihan ini sesuai dengan hadis Utsman bin Affan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dan lainnya, di mana Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian yang belajar Al-Qur'an dan mengajari. Jadi keistimewaan itu bukan hanya belajar saja, tapi juga mengajar. Jadi orang yang bisa menggabungkan belajar dengan mengajar, setidaknya mengajar keluarga, mengajar istri dan anak-anak di rumah, maka kata Rasulullah menjadi khairukum, menjadi orang-orang yang terbaik. Nah, Imam Al-Ghazali sendiri ketika mengutip ayat ini, beliau meletakkan di dua tema utama. Selain dari kelebihan menuntut ilmu, juga kelebihan mengajarkan ilmu. Karena memang ayat ini mencerminkan dua keistimewaan yang seharusnya membuat setiap muslim itu tergerak melakukannya. Makanya kenapa kemudian Imam Al-Ghazali
makna yang berbeda. Yang paling menarik dari makna ayat ini adalah kalau kita lihat misalkan Imam An-Nawawi misalkan. Pada saat Imam Nawawi masih menuntut ilmu, itu kota Baghdad itu sudah luluh lantak, Pak, oleh orang Mongolia. Daulah Abbasiyah yang dibangun ratusan tahun hancur hanya dalam waktu 40 hari. Saking kejamnya bangsa Mongol saat itu, mereka membunuh anak-anak, membunuh orang tua, membunuh perempuan. Bahkan dalam kitab-kitab itu tidak disebut dengan kalimat atau dengan kata qatala, membunuh, tapi menyebutnya dengan kata dzabaha, menyembelih. Yang mencerminkan betapa sadisnya orang-orang Mongol saat itu. Maka orang-orang anak-anak muda khususnya pada masa itu tergerak untuk berangkat ke Baghdad. Kalaulah aku tidak bisa memenangkan peperangan, minimal aku syahid di jalan Allah. Banyak orang yang berangkat ke Baghdad saat itu untuk berperang dengan bangsa Mongol. Disinilah kemudian kegalauan dari Imam Nawawi. Apakah beliau harus juga berangkat ke Baghdad untuk jihad ataupun sebaliknya? Lalu makna yang kita baca dari ayat tadi itu ternyata kemudian dipraktekkan oleh beliau. Imam Nawawi tidak berangkat ke Baghdad untuk berjihad karena sudah ada orang lain yang berjihad. Karena ayat menyebutkan harus tidak boleh semuanya berangkat ke medan perang. Beliau mengambil hadis ini dan ayat ini dan hadis-hadis Rasulullah yang menceritakan keutamaan menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu sebagai pedoman, dan kemudian beliau tidak berangkat ke Baghdad dan tinggal di Damaskus hanya dengan syarat. Beliau bikin syarat terhadap diri beliau sendiri. Apa syaratnya? Dalam satu hari beliau menuntut 12 mata pelajaran agama kepada 12 guru yang berbeda. 12 pelajaran agama kepada 12 guru yang berbeda. Sehingga para ulama mengatakan bahwa Imam Nawawi walaupun tidak berangkat ke Baghdad, beliau telah berjihad dengan ilmu. Mana dalil jihad beliau? Kalau kita ditanya, setiap penjajah yang datang ke suatu negeri, ke suatu daerah, ke suatu bangsa, biasanya dia akan membawa agamanya atau pemahamannya. Sampai Indonesia juga begitu. Penjajah datang dengan membawa agamanya, dan kemudian agama itu akan dianut oleh orang-orang yang dijajah. Yang menariknya adalah di dalam sejarah umat manusia, hanya bangsa Mongolia saja yang datang menyerang wilayah Islam masa itu, tapi bukannya membawa pemahaman keagamaan mereka, malah justru mereka ambil pemahaman keagamaan dari orang yang mereka jajah. Apa yang terjadi? Orang-orang Mongolia kemudian menganut Islam. Makanya di dalam, kalau kita pelajari sejarah Cina, dinasti-dinasti di Cina, ada dinasti namanya Yang dinasti. Yang dinasti itu sangat memuliakan orang-orang Islam dari Arab khususnya. Karena dianggap orang-orang Islam dari Arab itu mempunyai keilmuan. Dan mereka ingin membangun daratan Cina dan seluruh wilayah yang mereka kuasai. Sehingga banyak, bahkan ada orang-orang Islam yang bahkan jadi pejabat pada masa dinasti Yang saat itu. Yang kemudian itu sebabnya kenapa sampai hari ini kita melihat kok ada etnis Hui. Etnis Hui itu etnis Islam yang ada di Cina. Sampai hari ini masih Muslim. Etnis Hui. Nah, ini menandakan bahwa ketika Allah menyuruh tidak semua orang pergi ke medan perang, menunjukkan bahwa pengetahuan ilmu, terutama dalam pemahaman agama, itu juga media untuk jihad. Maka ini sesuai dengan apa yang kita sampaikan sebelumnya, seperti perkataan Abdullah bin Umar, bahwa orang-orang yang syahid di medan Allah itu nanti kalau mereka dibolehkan, mereka ingin dibangkitkan sebagai ulama, karena mereka melihat keutamaan daripada para ulama. Bahkan juga perkataan Hasan Basri yang sudah kita pelajari sebelumnya, ketika ditimbang oleh Allah tintanya para ulama dengan
dengan darahnya para syuhada, maka tintanya para ulama itu mengungguli darahnya para syuhada. Sampai segitunya. Jadi itulah keistimewaan tentang ilmu, menuntut ilmu yang kemudian diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, didorong kita umat Islam untuk melakukannya. Wa qawluhu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 43, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlu dzikir apabila kalian tidak mengetahui. Ahlu dzikri di dalam ayat ini oleh para ulama diartikan dengan ahlul ilmi, ahli ilmu. Tetapi sebagian para ulama mengartikan ahlul dzikri dengan ahlul Quran, orang yang memahami Al-Quran. Kenapa ahlul dzikri ditafsirkan dengan ahlul Quran? Karena adzikr itu adalah salah satu nama lain daripada Al-Quran. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Hijr, inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan adzikr, yaitu Al-Quran, dan kami pula lah yang akan menjaganya. Maka ahlul dzikr oleh sebagian para ulama dimaksudkan dengan ahlul Quran. Hanya saja dua pendapat ini meskipun berbeda tidaklah bertentangan. Karena pendapat yang pertama itu menjelaskan secara makna umum, sedangkan pendapat yang kedua menjelaskan secara makna khusus. Hubungan antara pendapat yang pertama dengan pendapat yang kedua dapat dipahami begini, bahwa ilmu mempunyai kedudukan yang tinggi, dan di antara semua ilmu yang tinggi itu, maka ilmu Al-Quran berada di urutan tertinggi. Makanya di dalam referensi hukum Islam, Al-Quran selalu menduduki urutan pertama. Para ulama mengurutkan Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas, meletakkan Al-Quran di urutan pertama. Maka disebutlah fa'as'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, yang mendorong kita untuk mencari ilmu yang tinggi, terutama ilmu yang tertinggi, yaitu ilmu Al-Quran. Nah, kenapa Allah mengatakan fas'alu, bertanya? Tanyalah kepada ahlul ilmi atau ahlul Quran. Kenapa tidak disebutkan dengan ta'allamu, belajarilah? Kenapa disebut dengan fas'alu, bertanya? Kata Imam Az-Zabidi, Al-Hafidh Az-Zabidi, Murtada Az-Zabidi, bahwa di dalam proses kita belajar, jalan untuk belajar itu bisual, dengan pertanyaan, yang menunjukkan bahwa pertanyaan menduduki tempat istimewa untuk memperjelas yang tidak jelas, sehingga orang yang tadinya masih samar-samar pemahamannya terhadap ilmu menjadi hilang kesamarannya. Makanya Allah kemudian menyebutkan dengan kalimat fas'alu ahla dzikri, tanyalah kepada ahli dzikir, ahli ilmu, ahli Al-Quran, bukan ta'allamu min ahli dzikri, belajarlah dari ahli dzikir. Itu maknanya. Makanya ujung kalimatnya in kuntum la ta'lamun, sekiranya kalian tidak mengetahui, karena orang bertanya itu biasanya tidak tahu. Nah, dari sini Allah sedang memupuk sebuah adab berilmu. Ada orang datang ke majelis taklim itu memberikan pertanyaan untuk mengetes orang yang mengajarkan ilmu. Ada Pak, kadang-kadang kita menemukan yang seperti itu. Ini di luar kaidah adab, keluar dari kaidah adab. Karena kaidah adab yang disebutkan oleh Al-Quran bertanya in kuntum la ta'lamun, sekiranya kalian tidak tahu. Maka saya berharap dengan pemahaman kita terhadap ayat ini, di majelis manapun kita hadir, bukan hanya majelis ini saja, di majelis manapun, dimanapun kita datang, kalau ada majelis jangan coba-coba ngetes yang ngajar dengan cara bertanya untuk melakukan uji coba. Karena mengetes itu bukan orang belajar kepada yang mengajar, mengetes itu orang yang mengajar kepada yang belajar. Tidak boleh dibalik. Kalau dibalik, maka adab belajar ilmu rusak.
Karena Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, itu pemahamannya. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah dua ayat yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an yang kemudian dikutip oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin untuk menunjukkan fadilah untuk menuntut ilmu. Akan tetapi ini bukan hanya dua ayat saja di dalam Al-Quran. Hanya beliau mencukupkan dua ayat ini untuk memperlihatkan kepada kita bagaimana kedudukan menuntut ilmu yang dimaksudkan di dalam Al-Quran. Wa ammal akhbaru, adapun khabar-khabar. Kemarin saya sudah sampaikan sebelumnya ada perbedaan pendapat antara khabar dengan athar di dalam ilmu hadis. Salah satunya disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa khabar itu sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi dan dari sahabat Nabi, atau di dalam redaksi lain disebutkan sebagai hadis marfu' dan hadis mauquf. Marfu' yang sanad periwayatannya sampai kepada Nabi, mauquf yang sanad periwayatannya sampai ke sahabat Nabi. Itu disebut khabar. Tetapi di dalam kitab Ihya Ulumuddin ketika disebut khabar itu lebih khusus spesifik kepada hadis Nabi SAW. Perbedaannya dengan athar selain yang diriwayatkan dari sahabat juga diriwayatkan dari tabi'in. Nah, di dalam beberapa kitab kalau disebut athar biasanya merujuk kepada perkataan sahabat dan para ulama salafus saleh, baik di kalangan tabi'in maupun tabi'in. Wa ammal akhbaru, adapun khabar-khabar maksudnya di sini hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, salakallahu bihi tariqan ilal jannah, Allah pun akan membuat dia menempuh jalan menuju surga. Itu hadisnya. Kata Al-Hafidz Al-Iraqi, hadis ini diriwayatkan setidaknya dari dua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dari Abu Darda, yang kedua daripada Abu Hurairah. Sedangkan riwayat Abu Darda itu diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Sedangkan riwayat Abu Hurairah itu diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ibnu Majah. Hadis ini sahih. Hanya saja para ulama hadis menukilkan hadis ini dengan redaksi yang berbeda-beda. Misalkan man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, sebagian redaksi hadis menyebutnya bukan yatlubu bihi ilman tapi yaltamisu bihi ilman. Maknanya sama. Yatlubu dengan yaltamisu maknanya sama-sama mencari. Di dalam redaksi lain disebut dengan yabtaghi bihi ilman. Yabtaghi mengharapkan, juga bisa dimaknai dengan mencari. Kemudian salakallahu bihi tariqan ilal jannah, sebagian ulama hadis itu menukilkan dengan redaksi sahalallahu lahu, Allah akan memudahkan baginya. Kenapa ada perbedaan penukilan? Pertama, harus dipahami satu hadis itu mengkhususkan kepada akhirat, sedangkan riwayat yang lain atau redaksi yang lain menyebutkan dengan makna yang umum, karena kelebihan menuntut ilmu itu dua, dunia dan akhirat. Maka kata Imam Az-Zabidi, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa orang yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu maka akan dimudahkan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Apa kemudahan di dunia? Kemudahan di dunia, kemudahan dia mendapatkan ilmu yang kemudian diamalkan dalam bentuk amal soleh, dimudahkan oleh Allah. Jadi ilmu yang dia miliki akan menjadi sebab buat dia untuk menjadi kuat di dalam melakukan amal soleh. Makanya kemarin pada pembahasan sebelumnya saya sudah jelaskan, ada salah satu kalimat yang kita perjelas saat itu, wal ilmu thalathata ayyamin yamut. Ilmu dalam waktu atau dalam tempo 3 hari kalau tidak dipelajari maka akan mati. Saya katakan pada saat itu,
kalau ilmu pun tak hilang, maka akan sulit untuk mengilhami orang yang tahu tersebut untuk melakukan amal soleh. Itu yang saya maksudkan saat itu. Inilah salah satu maksud dari hadis yang kita pelajari malam ini, bahwa orang yang mempelajari ilmu dengan sungguh-sungguh dan terus-menerus akan dibantu oleh Allah, bukan hanya mendapatkan ilmu, tapi akan Allah beri ilham kepada dia, akan Allah beri pertolongan kepada dia agar ilmu tersebut menjadi sebab untuk dia beramal soleh. Makanya kenapa orang kalau sudah menuntut ilmu dan dibantu oleh Allah, maka ke masjidnya ringan, ke majelis ta'limnya ringan, punya rezeki ngasih sedekah ringan, ngelihat orang lain susah ngebantu ringan, karena diberi kekuatan oleh Allah untuk melakukan kebaikan itu. Itu satu kemudahan di dunia. Sedangkan kemudahan di akhirat, Allah tidak akan menyulitkan dia, malah akan membantu dirinya untuk kemudian mudah memasuki surga Allah. Jadi ilmu bisa menjadi sebab buat orang di dunia mudah beramal soleh, menjadi sebab pula di akhirat agar orang bisa mudah memasuki surga Allah. Itu kelebihan di dunia dan kelebihan di akhirat. Yang menarik kalimat tariqan di dalam hadis, man salaka tariqan yatlubu fihi al-'ilm, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu. Jalan apa yang dimaksud? Jalan yang dimaksud pada hadis ini bisa jadi hissiyatan kanat atau ma'nawiyatan. Bisa jadi hissi itu yang terlihat, yang terasa, ataupun ma'nawiyah yang tertutup, yang tersirat. Mana yang terlihat? Seperti kita berangkat dari rumah berjalan ke masjid atau ke majelis ilmu. Itu terasa. Setiap langkah yang kita langkahkan itu terasa. Atau yang tidak terasa, atau yang tidak terlihat, seperti dorongan di dalam hati. Keinginan, ada majelis ta'lim, saya harus datang, saya harus hadir. Dorongan di dalam hati. Dua-duanya adalah jalan. Maka siapapun yang kemudian melahirkan ataupun mencoba untuk memperbesar dorongan datang ke majelis ilmu di dalam hatinya, lalu mau bersusah payah untuk berjalan ke majelis ilmu, maka akan Allah beri dua kemudahan di dunia dan di akhirat. Itu maksud dengan man salaka tariqan yatlubu fihi al-'ilm salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Wallahu a'lamu bissawab. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal malaikata, sesungguhnya malaikat-malaikat, la tad'a ajnihataha, akan meletakkan sayapnya, li talibil ilmi, kepada para penuntut ilmu, radhan bima yasna', sebagai bentuk keridhaan dengan apa yang sedang dia lakukan. Hadis ini diriwayatkan dari beberapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk dari Abu Darda dan yang lainnya. Hadis ini juga diriwayatkan di dalam banyak kitab hadis dan hadisnya sahih, hanya saja periwayatannya ada beberapa macam redaksi. Misalkan kalau disebut di sini malaikat meletakkan sayap li talibil ilmi, di dalam riwayat yang lain hanya dicukupkan dengan kalimat ridwan li talibil ilmi, sebagai bentuk keridhaan kepada para penuntut ilmu. Nah, yang jadi pertanyaan, apa yang dimaksud dengan meletakkan sayap? Sebagian para ulama memahami meletakkan sayap dengan bentuk naungan daripada para malaikat, bahwa orang yang menuntut ilmu itu akan dinaungi oleh malaikat karena Allah pun menaungi orang tersebut. Sedangkan Allah sudah menciptakan malaikat sebagai makhluk yang tidak bermaksiat. Artinya gerak yang dilakukan oleh malaikat selalu sesuai dengan gerakan Allah karena malaikat tidak melakukan maksiat. Itu satu. Yang kedua, di dalam bahasa Arab, kalau disebut untuk orang yang rendah hati, orang yang rendah hati, tawadhu, orang Arab menyebutnya dengan kalimat khafidul janah, orang yang meletakkan sayapnya. Jadi orang yang meletakkan sayap itu artinya adalah orang yang rendah hati. Dari sini kemudian dipahami
bahwa malaikat yang meletakkan sayap kepada para penuntut ilmu, artinya malaikat merendahkan dirinya kepada para penuntut ilmu. Meskipun derajat malaikat sebagai makhluk yang tidak pernah melakukan maksiat dan dosa itu berada di atas kita, ketika kita menuntut ilmu, malaikat merendahkan diri kepada kita. Ini menunjukkan bahwa jika ada dari makhluk Allah yang tidak pernah punya dosa di atas permukaan bumi ini mau merendahkan diri kepada seorang hamba, mesti hamba tersebut memiliki sesuatu yang istimewa. Kalau tidak, mustahil. Apa keistimewaan itu? Menuntut ilmu. Maka hadis ini menjelaskan dua hal penting. Satu, bahwa jika kita ingin derajat kita tinggi, bahkan bisa melampaui malaikat dengan sebab malaikat mau merendahkan dirinya kepada kita dan menaungi kita, maka jalan yang ditempuh adalah jalan ilmu. Satu. Yang kedua, hadis ini juga menjelaskan satu hal, bahwa malaikat bersama dengan para penuntut ilmu. Makanya banyak riwayat-riwayat dan penjelasan dalam kitab-kitab para ulama yang menyebutkan bahwa di majelis ilmu itu ada para malaikatnya Allah. Karena itulah makanya orang yang datang ke majelis ilmu wajib menjaga adab majelis. Tidak boleh bersikap yang buruk di majelis Allah. Tidak boleh bicara yang tidak baik di majelis Allah. Tidak boleh kemudian bertingkah bersikap dengan tangan, badan, segala macam yang membuat adab majelis menjadi rusak. Kenapa? Karena jika itu terjadi, maka kita sudah melakukan keburukan, dan malaikat tidak pernah senang dengan keburukan. Jika malaikat tidak senang, malaikat akan pergi. Sama hukumnya seperti ini, Bapak Ibu. Kita sering mendengar bahwa malaikat rahmah itu akan masuki rumah, tapi ketika di dalam rumah ada anjing, malaikat tidak mau masuk. Kenapa? Karena malaikat tidak menyukai sesuatu yang bernajis. Hal yang sama juga terjadi dengan babi. Karena saya juga melihat di beberapa media sosial itu, bahkan banyak orang Islam sekarang sudah melihara anjing di rumahnya, Pak. Orang Islam melihara anjing di rumahnya. Itu jalan yang membuat malaikat rahmat tidak akan pernah datang ke rumah itu. Rumah itu tidak akan pernah dimasuki oleh para malaikat. Begitu juga dengan majelis ilmu. Ketika adab majelis rusak, orang yang datang ke majelis sudah berkata kotor, bersikap jahat, sudah ada di majelis ilmu bukan lagi mengajak orang untuk berbuat baik, malah justru yang datang ke majelis sudah melakukan keburukan, malaikat pergi meninggalkan. Gak mau bersama kita. Karena malaikat itu makhluk yang suci, tidak melakukan dosa. Ngapain duduk sama yang melakukan keburukan dan dosa? Maka malaikat pergi. Maka oleh sebab itu, dimanapun kita datang ke majelis ilmu, jaga adab majelis, jaga kebaikan di dalam majelis. Tahan diri kalau melakukan sesuatu yang tak layak dan tak baik di mata Allah dan Rasul-Nya. Karena berpengaruh bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk semua orang yang ada di majelis. Karena ketika malaikat pergi, bukan hanya efeknya, bukan hanya kita, semua orang kemudian akan ditinggalkan oleh malaikat Allah. Maka oleh karena itu, dua makna ini, satu menunjukkan ketinggian ilmu, yang kedua menunjukkan tingginya majelis ilmu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sudah jam 19:18, satu hadis lagi, insyaallah cukup. Kata sabda Rasulullah, li an taghduwa fatata'allam baban minal ilmi, engkau pergi di waktu pagi lalu belajar satu bab daripada ilmu, khairum min an tusalliya mi'ata rak'atin, lebih baik daripada engkau salat 100 rakaat. Di dalam naskah-naskah yang lain disebutkan dengan mi'ata rak'atin, 200 rakaat. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Bar. Diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Bar dari jalan Abu Atikah. Abu Atikah ini perawi hadis yang mungkar. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah, hanya saja kata Imam Az-Zabidi, riwayat Ibnu Majah itu hadisnya terputus, munqati.
Hadis ini juga diriwayatkan juga oleh beberapa ulama hadis. Pada semua periwayatan dan sanadnya ada pembicaraan dari kalangan para ulama hadis. Artinya para ulama hadis sepakat hadis ini lemah. Hadis ini lemah. Tapi sekarang pertanyaannya, saya pernah mengatakan, apakah hadis lemah dengan sanadnya lantas menghilangkan maknanya secara benar atau tidak? Mari kita analisa. Di dalam dunia para salafus soleh, para ulama salaf, kalau disebut salafus soleh itu berarti masa sahabat, tabi'in, dan tabi'in, 3 abad yang pertama. Karena sesuai dengan hadis Rasulullah, khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik abadlah abadku, kemudian yang mengikutinya, kemudian yang mengikutinya, berarti 3 abad yang pertama. Saya pernah menjelaskan sebelumnya bahwa di kalangan para ulama salafus saleh seperti disebutkan di dalam kitab Adabul Alimi wal Muta'alim, adab orang berilmu dan menuntut ilmu, bahwa para ulama salaf ketika menuntut ilmu, mereka mengulang pelajaran mudzakarah setelah sholat Isya. Setelah sholat Isya, dan mereka tidak bangkit dari tempat duduknya sampai mendengar azan sholat subuh. Pertanyaannya, sholat tahajud enggak, Pak? Sholat tahajud tidak? Tidak. Betul? Satu. Yang kedua, ada perkataan oleh Imam Asy-Syafi'i. Kata Imam Syafi'i begini, talabul ilmi afdalu min salatin nafilah. Menuntut ilmu itu lebih baik daripada salat sunnah. Mari sekarang kita analisa dengan ilmu usul fikih untuk memahami apakah benar ilmu itu lebih baik daripada salat. Pertama, salat itu terbagi 2, ada yang wajib, ada yang sunnah. Di dalam Al-Quran disebutkan wa aqimus sholata wa atuz zakah, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Salat yang dimaksud bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah. Kemudian ijma', hadis Rasulullah mutawatir, ijma' para ulama semuanya menetapkan ada 5 salat yang merupakan salat wajib berdasarkan riwayat-riwayat tentang Isra Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subuh, zuhur, asar, maghrib, Aisyah, itu wajib. Selain dari itu semuanya sunnah, baik itu sunnah muakkad maupun sunnah ghair muakkad. Pertanyaannya adalah, apa itu wajib, apa itu sunnah di dalam ilmu usul fikih? Kita dulu kalau belajar usul fikih awal-awal pasti dibicarakan begini. Kalau wajib, sesuatu yang jika dikerjakan berpahala, jika ditinggalkan berdosa. Sunnah jika dilakukan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Pertanyaannya, mana lebih tinggi? Wajib apa sunnah? Wajib apa sunnah? Kalau ketabrak wajib sama sunnah, mana didahulukan? Wajib apa sunnah? Sekarang ada orang mengatakan begini, Ustadz, saya kan nggak perlu zakat setiap bulan karena saya sudah sedekah. Kalau nggak sedekah, dia sampai pada nisab zakat. Tapi supaya tidak keluar zakatnya, dia keluarkan uang untuk sedekah sehingga zakatnya tidak sampai. Boleh tidak? Boleh tidak? Tidak boleh. Kenapa? Zakat lebih utama daripada sedekah. Jadi dia wajib berzakat dulu. Kalau dia ingin menambahkan dengan sedekah, itu dibolehkan, karena sunnah tidak boleh mendahului wajib. Saya tanya, nuntut ilmu hukumnya apa? Sepakat semua ulama, semua mazhab, semua ulama akidah, ulama hadis, ulama tafsir, ulama fikih, semua sepakat menuntut ilmu hukumnya wajib. Jika wajib itu lebih baik dari sunnah, maka jika menuntut ilmu lebih baik daripada sholat, maka sholat yang dimaksud sholat apa? Sholat sunnah. Sudah jelas? Sekarang ketemu antara kaidah dengan perkataannya para ulama. Ketemu nih, bahwa menuntut ilmu lebih baik daripada sholat sunnah. Maka bahwa kalau nggak sholat duha dengan takut meninggalkan majelis ilmu, itu lebih baik. Lebih baik. Idealnya dua-dua dapat kita lakukan. Itu ideal. Karena wajib kalau didopang oleh sunnah maka akan jadi ideal. Kalau bisa kita lakukan dua-dua, alhamdulillah. Ini kalau tidak bisa kita lakukan dua-dua, kan gitu jadi permasalahannya. Hadis ini atau perkataan ini, walaupun hadis ini lemah, tetapi di kalangan para salafus saleh ini masyhur, Pak, bahwa menuntut ilmu itu lebih baik daripada sholat sunnah.
Makanya di kalangan para ulama dulu, kalau menuntut ilmu malam, mereka mau meninggalkan sholat tahajud. Yang jadi masalah satu, tahajud enggak, nuntut ilmu enggak. Di situ jadi masalahnya. Itu yang jadi kacaunya di situ. Kenapa? Karena tidur malam, tidur pulas betul sampai bikin pulau lagi tidur. Nah itu yang jadi masalah itu di situ tuh. Ya. Nah saya mendorong semua jamaah di sini, karena sekarang kita sudah tahu konsekuensi hukumnya. Ya, karena sudah tahu konsekuensinya, mari kita menuntut ilmu. Kalau Allah berikan kesempatan, kita tambah dengan perbuatan sunnah. Saya doakan, kita doakan bersama, semoga semua orang di sini di majelisnya ilmu, tempat di masjid kita semuanya, Allah berikan kemudahan dalam menuntut ilmu, dalam menjalankan yang wajib, dan Allah bantu juga untuk melakukan ibadah-ibadah sunnah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bapak dan ibu yang saya muliakan, insyaallah ini saja malam ini. Alhamdulillah kita mendapat 2 ayat dan 2 riwayat untuk memperjelas keilmuan kita malam ini. Semoga bermanfaat khususnya buat saya sendiri dan kepada semua yang mendengarkan. Saya akhiri sampai di sini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان